Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatia Fajrianisa dengan NIM B1A1240004 dengan prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membahas mengenai kasus Tom Lembong yang ditangkap karena kasus korupsi impor gula. Dan ada beberapa kasus lain seperti Zulkifli Hasan dan Erlangga Hartanto yang juga melakukan korupsi tapi tidak ditahan. Baiklah, yang pertama, kita akan membahas mengenai kasus hukum yang dialami oleh Tom Lembong. Yang dimana di sini Tom Lembong ditangkap karena kasus impor gula dengan total impor 5 juta ton. Dan sampai detik ini, penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap ataupun gratifikasi terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Salah satu alasan kenapa Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena di saat Indonesia sedang surplus gula, ternyata impor gula dilakukan. Tapi ada data yang dimana yang melakukan impor gula bukan hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong, tapi menteri-menteri sesudahnya, seperti Enggar Setiato Lukito, juga mengimpor gula sekitar 15 juta ton. Agus Suparmanto mengimpor gula sekitar 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi mengimpor gula sekitar 13 juta ton. Zulkifli Hasan impor gula sekitar 18 juta ton. Jadi, impor gula itu dilakukan di saat situasi Indonesia juga mengalami surplus gula. Dan apakah itu juga akan diusut oleh Kejaksaan Agung? Dan menurut video yang telah saya lihat, Pak Harli mengatakan bahwa ini akan mengusut perkara ini tentu berdasarkan dari laporan pengaduan masyarakat, dan ini yang akan ditindaklanjuti. Dari data yang saya temui, di sini Tom Lembong melakukan impor dengan jumlah terkecil dibandingkan yang lainnya. Seperti yang telah saya sebuti tadi, ada Enggar Tiasto, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Yang dimana Tom Lembong dengan jumlah terkecil menjadi tersangka, sedangkan yang terbesar malah tidak. Kejaksaan Agung tampaknya ingin menunjukkan bahwa mereka bekerja atas dasar laporan masyarakat dan belum tentu adanya tindakan melawan hukum dari pihak yang bersangkutan. Proses ini seharusnya dilakukan secara transparan dan adil, serta tidak hanya difokuskan pada satu tokoh atau periode tertentu, melainkan harus mencakup keseluruhan kebijakan terkait untuk memperoleh gambaran yang utuh. Selanjutnya, ada kasus dengan dugaan korupsi impor gula yang melibatkan beberapa pejabat di Kementerian Perdagangan, yaitu Zulkifli Hasan, yang menjadi perhatian serius karena setelah Kejaksaan Agung mengumumkan peningkatan status perkara ini ke tahap penyidikan. Berdasarkan penjelasan Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan terkait kebijakan impor gula pada periode 2015 sampai 2023. Kasus ini sangat penting karena menyangkut kepentingan nasional dalam pengelolaan bahan pokok, terutama gula, yang berdampak langsung pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika memang terbukti ada penyalahgunaan kewenangan atau praktik korupsi dalam importasi gula, hal ini dapat mengakibatkan kerugian negara yang signifikan, serta dapat mengurangi kesejahteraan para petani lokal yang bergantung pada produksi gula dalam negeri. Kebijakan impor yang tidak terkendali ini di tengah situasi surplus gula yang banyak mengundang pertanyaan besar. Ini menunjukkan perlunya transparansi dan
akuntabilitas dalam proses impor, terutama untuk produk-produk strategis. Langkah Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus ini bisa memberikan efek jera dan mendorong reformasi kebijakan agar kebijakan impor lebih terarah, serta mengutamakan kepentingan dalam negeri. Dari sini menilai apakah kasus penangkapan Tom Lembong merupakan bentuk politisi hukum atau tidak, kita memerlukan analisis menyeluruh, termasuk menelaah konteks politik dan perbedaan penanganan hukum di antara tokoh-tokoh tersebut. Di sini ada beberapa pertimbangan yang bisa dijadikan bahan refleksi untuk melihat apakah ada unsur politisi dalam penanganan kasus-kasus ini. Yang pertama ada apakah ada perbedaan perlakuan. Dalam kasus-kasus yang melibatkan tokoh seperti Zulkifli Hasan dan Erlangga Hartarto, jika terbukti ada bukti yang cukup kuat terkait dugaan korupsi, namun mereka tidak ditahan atau hanya dipanggil sebagai saksi, hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa ada perbedaan perlakuan. Perbedaan ini dapat membuat publik bertanya-tanya, mengapa hanya Tom Lembong saja yang langsung ditangkap, sedangkan tokoh-tokoh yang lain yang diduga terlibat kasus serupa tidak ditahan. Secara keseluruhan, tanpa transparansi yang jelas dan tindakan yang konsisten terhadap semua pihak yang terlibat, sulit bagi masyarakat untuk menghilangkan kecurigaan adanya politisi hukum dalam kasus ini. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan telah